Sip. Jadi kita mulai membahas bab 3 bagian pertama. Kita masuk ke nomor 1 dulu. Untuk nomor 1, yang mau dibahas di sini yang 1A, 1B, 1F. Kita coba lihat bersama-sama. Di sini yang 1A, titik stasioner fungsi ini apa? Jadi titik stasioner itu adalah titik pada domain yang membuat turunannya sama dengan 0. Ya udah, jadi kita cari aja turunannya apa. 2x min 4 kita buat sama dengan 0, sehingga kita bisa peroleh x-nya adalah 2. Ya. Gampang banget satu. 1B, nilai minimum itu pada interval itu tercapai di x berapa yang merupakan titik apa. Nah, kalau mau nyari nilai minimum dan nilai maksimum, kamu harus nyari titik kritis. Titik kritis. Titik kritis ada 3, titik ujung selang, yang kedua titik stasioner, yang ketiga titik singular. Nah, titik ujung selang ini ya kalau selangnya tertutup kita akan dapatkan titik ujung selang. Untuk titik stasioner tadi ya titik di mana turunannya 0, titik singular adalah titik di mana turunannya tidak ada. Oke. Nah, dan semua titik kritis itu harus ada di domain fungsinya. Jadi titiknya harus ada di domain fungsinya ya. Jadi x-nya harus ada di df, misalkan fungsinya namanya fungsi f. Tadi titik singular adalah titik di mana f aksen x-nya tidak ada. Ya. Tapi titiknya harus ada di domain. Ya, jadi fx-nya bisa dihitung, gitu ya, harus bisa dihitung. Oke, kalau gitu kita cek dulu deh pakai definisi nilai mutlak. Apa definisinya? Dia adalah dirinya sendiri kalau x min satunya tidak negatif. Ini maksudnya sama aja, kayak x-nya lebih besar sama dengan 1. Dan dia adalah minusnya di 1 min x apabila x min satunya negatif. Ya. Atau dalam artian di sini kita punya x-nya kurang dari 1. Kalau gitu, saya punya turunannya. Saya bisa hitung turunannya di sini. Turunannya adalah 1 kalau x-nya lebih besar dari 1, dan min 1 kalau x-nya kurang dari 1. Kalau x-nya sama dengan 1 gimana? Hati-hati. Ingat lagi waktu zaman dulu kita belajar yang bab 2. Turunan itu kan definisinya limit. Berarti kan kita harus ngecek limit kiri sama limit kanannya dulu nih. Berbeda soalnya fungsinya ya. Coba kita cek. Limit x menuju 1 minus dari definisi turunan fx min f1 dibagi x min 1. Jadi yang saya mau cek ini ya. Ini sama dengan f aksen 1. Kita cek kedua sisinya. Limit x menuju 1 minus dari fx-nya pakai yang mana? Kalau x-nya menuju 1 minus berarti fx-nya adalah 1 min x. Lalu dikurangin f1. F1-nya apa? 0. Kan mutlak dari 1 kurang 1. Dibagi dengan x min 1. Yang adalah limit x menuju 1 minus dari minus x min 1 dibagi x min 1. Kecoret lah dapatnya min 1. Tapi di sisi lain kita lihat limit x menuju 1 plusnya dari x min 1 ya jadinya. Karena satunya ini x-nya lebih besar dari 1, dikurangi 0 dibagi x min 1. Oh, sama persis kecoret dan jadi 1. Beda. Jadi saya tahu f aksen 1 ini tidak ada. Ya, tidak ada. Kesimpulannya apa? X sama dengan 1 ini titik singular ya. Loh kok bisa turunannya tidak ada, tapi saya tadi bisa menghitung F1.
Tadi saya bisa menghitung F1. Jadi dia titik singular. Titik stasioner ada nggak di 1B ini? Jawabannya tidak ada. Kamu lihat ini turunannya. Turunannya itu selalu nilainya kalau nggak 1 ya -1. Nggak mungkin bisa 0 gitu ya. Jadi tidak ada titik stasioner. Titik ujung selang ada 0 sama 2. Jadi kita kumpulin semua titik kritisnya, kita punya apa aja? 0, 1, sama 2 di sini. Jadi saya hitung F0, F1, sama F2. Berarti saya tahu mutlak dari 0 kurang 1 itu 1, mutlak dari 1 kurang 1 itu 0, mutlak dari 2 kurang 1 itu 1. Si ini menjadi nilai maksimum gitu ya. Kan yang paling gede di antara nilai titik-titik kritis, si ini menjadi nilai minimum. Pertanyaannya apa? Nilai minimum. Nah, tercapai di mana? Di 1 tadi. Yang merupakan titik singular. Gitu ya, yang 1B. Satu lagi yang 1F, luas persegi panjang dengan panjang X dan keliling 4 adalah apa? Daerah asalnya apa? Luas maksimumnya berapa? Coba kita lihat. Jadi ada persegi panjang, ya, panjangnya X. Oke, mana nih? Persegi panjang, panjangnya X, kelilingnya 4. Oke. Berarti yang saya tahu kelilingnya 4. K besar, saya namain K besar deh. K besarnya 4. Itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, L. Ya, misalkan. Saya punya persamaan ini. Luas persegi panjangnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kan saya nggak mau ada 2 variabel. Susah nanti nyarinya. Berarti saya harus ubah dulu si L-nya dalam bentuk X. Bisa diubah? Bisa. Pindah ruas ya. 2 sama dengan X tambah L, berarti L-nya adalah 2 kurang X. Berarti luasnya adalah sekarang udah sebagai fungsi dalam X. Gitu ya. Yang adalah X dikali 2 kurang X. Syaratnya apa nih domain L-nya nih? Ingat, panjang sama lebar tidak boleh negatif. Bahkan harus positif gitu ya. Dan L-nya, yaitu 2 min X-nya, harus positif juga. Bisa disederhanakan, bisa dapatnya 0 sampai 2. Di sini selang buka dapatnya. Jadi, kita bisa cari titik kritisnya. Titik kritisnya ada apa aja? Titik ujung selang ada nggak? Jawabannya tidak ada, karena ini selang buka. Kalau selang tutup, baru ada ujung selang. Titik stasioner sama titik singular, berarti kita harus cari dulu turunannya apa. Ini kan 2X kurang X kuadrat ya. Turunannya berarti 2 kurang 2X. Ini kan fungsi yang selalu punya turunan di selang 0 sampai 2. Jadi titik singularnya tidak ada. Jadi titik kritisnya hanya titik stasioner saja. Namun titik kritis seharusnya ditulis semuanya ya, titik ujung selang tidak ada, titik singular tidak ada, harus disebut. Kalau bisa sama alasannya juga gitu ya, kalau ngejawab yang benar-benar. Cuman ini kan ya kotretan ya, jadi saya jawab yang ringkasnya aja, versi ringkasnya. Titik stasioner dipenuhi ketika turunannya 0. 2 min 2X-nya 0. Berarti X-nya 1. Nah, di sini kan ada masalah ya. Titik kritis yang kita punya cuma 1 buah. Gimana kita mau bandingin dia maksimum, dia minimum? Nah, ada beberapa cara. Cara yang akan saya pakai di sini adalah uji turunan kedua. Nanti kita akan lihat juga uji turunan pertama di nomor yang lain. Uji turunan kedua, kalau saya punya C-nya titik stasioner, saya punya turunan kedua di C-nya itu positif, dia artinya minimum lokal sebenarnya ya. Kalau turunan kedua di C-nya negatif, kita sebut dia nilai maksimum lokal, dicapainya nilai maksimum lokal.
Ya udah, ini kan gampang, turunan keduanya kan gampang. -2. Oh, -2. Kalau gitu, turunan kedua di satunya juga pasti sama, -2. Artinya, X sama dengan 1 membuat luasnya maksimum ya. Begitu. Apa nih berarti yang harus kita jawab? Fungsinya udah. Luas maksimumnya berarti ya 1 kali 1 gitu ya. Yaitu satu satuan luas. Begitu nomor 1. Ada pertanyaan nomor 1? Ada pertanyaan nomor 1? Belum ada pertanyaan? Masih cukup jelas ya kayaknya ya. Kalau ada pertanyaan nanti ngomong aja ya. Kita lanjut ke nomor 2. Ini masih tentang seputar maksimum minimum, cuman kita melihat di sini yang diberikan grafik fungsinya. Untuk menentukan nilai maksimum minimumnya gampang ya. Kalau dikasih grafiknya ya berarti nilai maksimum berarti nilai yang paling tinggi dari grafiknya. Minimum berarti yang paling rendah. Cuman sekarang kalau titik kritisnya gimana? Ini kan diminta titik kritisnya juga. Nah, di sini saya mau ngerjain yang 2B sama 2C. 2B sama 2C. Untuk yang 2B, titik kritis selalu ada 3, titik ujung selang, titik stasioner, titik singular. Titik ujung selangnya ada nggak? Jawabannya ada. Kenapa ada? Karena dikasih tahu di soal. Daerah asalnya berupa interval tertutup. Berarti si ujung kiri sama ujung kanan tuh masuk. Itu ya. Jadi kita tulis X-nya sama dengan -1 dan X-nya sama dengan 2 sebagai titik ujung selang. Titik singular ada nggak nih? Ingat, titik singular itu titik di mana turunannya nggak ada. Ya, titik di mana turunannya nggak ada. Artinya kalau saya punya grafik, kapan sih turunannya nggak ada? Nah, ini ingat-ingat lagi bab 2 bagian pertama waktu dulu. Turunan itu nggak ada kalau 3 kejadian sebenarnya kalau di grafik. Dia nggak kontinu, itu kejadian pertama. Kejadian kedua, grafiknya patah. Bayangin nilai mutlak itu lancip, gitu kan patah gitu. Yang ketiga, bayangin garis singgungnya vertikal atau garis singgungnya tegak. Itu pasti nggak ada tuh. Dalam kasus ini yang nomor 2B, ini ada yang patah nih. Ya, grafiknya ada yang patah di sini. Di 1. Nah, dia sebagai titik singular kita. Satu lagi titik stasioner, tadi ya, titik di mana turunannya 0. Turunannya 0 tuh artinya apa? Oh, gradien garis singgungnya mendatar. Gradien garis singgungnya 0. Gradiennya 0 artinya garisnya mendatar. Ya, jadi kamu cari titik di mana garisnya mendatar, garis singgungnya, yaitu di sini kan, di X sama dengan 0. X sama dengan 0. Titik kritisnya ada 4 buah. Titik maksimum, nilai maksimumnya yang paling tinggi, si 1 berarti. Kalau nilai, kamu lihat nilai Y-nya. Ya. Jadi 1 ini nilai maksimum. Minimumnya di -1, ya, yang paling rendah. Coba kita lihat contoh satu lagi, 2C. Titik ujung selang ada, karena selangnya selang tutup ya. Di -1, X-nya -1 dan X-nya 2. Titik singular ada karena di sini garis singgungnya mendatar, tegak, yaitu di X sama dengan 0. Selanjutnya titik stasioner ada, yaitu di sini. Ya, garis singgungnya mendatar. Di X sama dengan 1. Nilai maksimum 2, nilai minimum 0. Ya.
Sip. Nomor 2 ada pertanyaan dulu nggak? Nomor 2 ada pertanyaan dulu nggak? Cukup jelas? Wow, oke. Kalau gitu, kita lanjutkan lagi ke nomor 3B. Nah, ini sama kayak nomor 2 pertanyaannya. Cuman sekarang yang dikasih adalah fungsi. Berarti saya harus ngitung turunannya dulu. Ngitungnya ya pakai cara yang waktu kamu pelajarin di bab 2. Kalau untuk nomor 3B berarti saya mau pakai aturan hasil bagi. Misalkan U-nya X kuadrat plus 1, V-nya X plus 1. Maka saya punya U aksennya 2X dan V aksennya 1. Berarti G aksennya apa nih? U aksen V kurang UV aksen dibagi V kuadrat gitu ya, cara menurunkannya ya. 2X kali X plus 1 dikurangi X kuadrat plus 1 dikali 1 dibagi sama V kuadrat. X plus 1 dikuadratkan. Lanjut di atas deh. Jadi kita punya 2X kuadrat tambah 2X kurang X kuadrat kurang 1 dibagi X plus 1 dikuadratkan. Ini adalah X kuadrat tambah 2X kurang 1 dibagi X plus 1 dikuadratkan. Nah, baru kita cari titik kritisnya apa aja. Titik kritis, titik ujung selang. Ada nggak? Ada, dikasih X sama dengan 0, X sama dengan 4. Titik singular, C. Si turunan ini nggak bisa dihitung di X sama dengan min 1. Ya, kan penyebutnya kan jadi 0. Tapi min 1 sendiri itu juga nggak bisa kamu masukin G min 1. Karena min 1 juga sudah bukan dalam domain G. Ya. Jadi min 1 bukan titik singular di sini. Min 1 bukan titik singular. Alasan keduanya juga ya karena min 1 tidak termasuk ke dalam daerah kita. Daerah yang kita mau obrolin kan cuma dari 0 sampai 4. Jadi titik singular di sini tidak ada. Ya, tidak ada. Alasannya apa? Ya karena G aksen terdefinisi pada selang 0 sampai 4 ya. Bisa dihitung turunannya di selang. Titik stasionernya gimana? Berarti saya pengen buat G aksen X sama dengan 0. Kalau pecahan kamu buat sama dengan 0, berarti pembilangnya doang yang 0. Ya, X kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 0. Aduh, ini harus pakai rumus ABC ya, atau pakai ya rumus kuadratik. Jadi akar-akarnya apa aja? Min 2 plus minus akar 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 1. Dibagi sama 2 kali 1. Hitung-hitung-hitung dapatnya min 1 plus minus akar 2. Ambil yang mana? Ingat, daerah kita 0 sampai 4 doang. 0 sampai 4. Jadi yang min, kan ini ada min 1, min akar 2, sama min 1 plus akar 2. Ini mah negatif nilainya. Ini positif. Positifnya juga kurang dari 4. Jadi yang diambil hanya ini saja, yang ini tidak. Gitu ya. Hati-hati sama interval yang diberikan. Jadi titik stasionernya hanya min 1 plus akar 2 saja. Jadi kita punya ada 3 titik kritis ya. Ini, sama ini. Sisanya tinggal dihitung. G di 0, G di 4, G di minus 1 plus akar 2. Mari kita hitung. Fungsinya adalah X kuadrat plus 1 dibagi X plus 1. Jadi ini 1,
Ini 17/5. Ini min 1 plus akar 2 dikuadratin, tambah 1 dibagi min 1 plus akar 2 tambah 1. Yang adalah 1 ditambah 2 akar 2 ditambah akar 2 dikuadratin, 2, tambah 1 bagi akar 2. Berapa tuh? 4 tambah 2 akar 2 per 2. Ini minus ya? Ini minus. Jadi kita ini ada akarnya. Jadi kita punya 2 akar 2 kurang 2 atau 2 akar 2 kurang 1. Yang mana yang paling gede? Yang mana yang paling kecil? Di sini ada ini nih. Berapa ini angkanya? Jangan pakai kalkulator, taksir aja nilainya ya. Akar 2 itu kan sekitaran 1,4-an. 0,414 lah. Kalau dikurangin 1, sekitaran 0,414-an gitu kan. Dikaliin 2, 0,8-an gitu ya. Ini lebih kecil dari 1 gitu ya. Jadi yang kita tahu tuh G di min 1 plus akar 2 itu lebih kecil dari 1. Berarti dia yang nilai minimumnya. Ini minimumnya, ini maksimumnya gitu kan. Kayak gitu. Ya. Tapi nilai minimumnya jangan ditulis hampirannya ya, tulisnya yang hasil eksaknya yang ada akar 2-nya. Kita pakai hampiran tadi itu buat ngebandingin doang siapa yang paling kecil gitu. Ya, itu untuk nomor 3B. Ada pertanyaan ke nomor 3? Nggak ada. Aman. Aman. Baiklah. Kita lanjut ke nomor yang lain. Yaitu nomor 4. 4C. Sekarang kita ngobrolin tentang kemonotonan dan kecekungan dulu. Di sini untuk kemonotonan yang perlu kamu perhatikan adalah turunan pertama. Ya. Jadi kalau saya punya fungsi f, kalau saya punya turunannya positif, turunan pertamanya, artinya f-nya naik. Kalau saya punya turunan pertamanya negatif, artinya saya punya dia turun. Dan kalau sama dengan 0 gimana? Ya ini berarti titik stasioner gitu ya, yang tadi. Ya. Ya, ada apa? Ya udah, pencet as usual. Oke, nomor 4C ya yang mau kita bahas. Coba berarti kita perlu cari dulu turunan pertamanya. Oh, ini berarti harus pakai aturan hasil bagi gitu ya. Atau saya nggak mau pakai aturan hasil bagi. Saya maunya ngelicik. Di sini saya mau kurangin 1 tambah 1. Jadinya apa? 1 ditambah 1 bagi X kuadrat kurang 1. Atau saya tulis jadi 1 ditambah X kuadrat min 1 pangkat min 1. Jadi saya gampang nuruninnya ya, pakai aturan rantai. Turunan dari 1 habis, turunan dari ini adalah min 1 dikali X kuadrat min 1 pangkat min 2 dikali sama turunan dalam 2X. Ini bisa dituliskan menjadi apa? Minus 2X dibagi X kuadrat min 1-nya saya bongkar ya. Jadi X min 1 kuadrat dikali X plus 1 kuadrat. Gampang sekali nuruninnya daripada pakai UV-UV. Jadi saya gambar garis bilangan untuk F aksen. Oke. Saya tandain semua pembuat nolnya. Pembuat nol di pembilang itu 0 saja. Pembuat 0 di penyebut ada min 1 dan 1. Sekarang saya mau ngisi tandanya positif negatifnya. Saya tes aja dari X sama dengan 2. X sama dengan 2 ini memberikan di pembilang positif, di penyebut negatif ya. Maaf.
Kebalik, di pembilang negatif, di penyebut positif. Jadi negatif di sini. Karena saya mau ngeloncatin si satu punyanya faktor X min 1, tapi pangkatnya pangkat genap, berarti tandanya sama persis. Saya mau loncatin 0, 0 punyanya si 2X, pangkatnya pangkat ganjil, berarti tandanya berubah. Dan selanjutnya ini pangkatnya sama. Ya. Jadi saya bisa simpulkan apa? F-nya naik pada selang yang positif. Minta hingga min 1, gabung min 1, 0. Dan F-nya turun pada selang yang negatif ya, yang turunan pertamanya negatif. Berarti dari 0 sampai 1 gabung 1 sampai hingga gitu. Ya. Nomor 4 ada pertanyaan nomor 4? Ada. Oke. Baiklah, lanjut. Sekarang kita lihat tentang kecekungan dan titik belok. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Kecekungan berarti kita ngobrolin turunan kedua. Jika turunan keduanya positif, maka F-nya cekung ke atas. Ya, turunan keduanya negatif, artinya dia cekung ke bawah. Sedangkan titik belok, ada namanya titik belok ya, titik belok atau titik infleksi. Ini adalah titik di mana terjadinya perubahan kecekungan. Nah, titik ini pasti memenuhi turunan keduanya sama dengan 0. Titik belok. Tapi, ini penting banget nih, tapi buat nyari titik belok, kamu nggak bisa cara nyarinya turunan keduanya di 0 itu nggak bisa. Ini terjadinya perubahan kecekungan. Jadi misalnya saya gambar garis bilangan. Oh ini plus min plus. Ini kan terjadi perubahan kecekungan nih. Ini misalkan untuk turunan keduanya. Nah ini titik belok. Ini titik belok. Tapi kalau yang kayak gini plus 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 ini bukan titik belok nih. Kecekungannya nggak berubah. Cekung ke atas terus gitu. Jadi hati-hati ya untuk nyari titik belok. Kamu memang harus nyari selang kecekungannya dulu semuanya. Gitu ya. Sekarang yang mau kita kerjain adalah nomor 5B. 5B. Berarti kita harus nyari turunan kedua. Oke, kita cari dulu turunan pertamanya. Pakai aturan hasil bagi. Ya. Jadi U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Sama dengan 4x kuadrat tambah 4 dikurangin 8x kuadrat dibagi x kuadrat plus 1 dikuadratin. Ini apa sih? 4 dikurangi 4x kuadrat ya, dibagi x kuadrat plus 1 dikuadratin. Itu turunan pertama. Tapi saya butuh turunan kedua. Oke, harus pakai UV-UV-an lagi. Oke. U aksen V dikurangi UV aksen. V aksennya harus pakai aturan rantai ya. Dibagi sama V kuadrat. Jadi pangkat 4. Gitu ya. Nah, di sini saya mau coret X kuadrat plus 1-nya. Jadi di sini pangkat 3. Lanjut, kita hitung. Minus 8X kali X kuadrat, minus 8X pangkat 3, minus 8X. Ini 4 kali 2 kali 2X. Minus 16X. 4X kuadrat kali 2 kali 2X. Minus, plus 16X. Pangkat 3. Wah.
dibagi X kuadrat plus 1 pangkat 3. Rapihin sedikit, 8X pangkat 3 kurang 24X dibagi X kuadrat plus 1 dipangkatkan 3. Ya, ya, ada komentar? Nggak ada, ya udah. Izin toilet, oh ya, silakan. Ya, berarti saya bisa faktorkan ya ini isi pembilangnya. 8X-nya saya keluarkan, sisanya apa? X kuadrat min 3. X kuadrat min 3 bisa difaktorkan lebih lanjut. Jadi, X kurang akar 3 dikali X tambah akar 3. Jadi kita akan gambar garis bilangan untuk F double aksen sekarang nih. Pembuat 0 di pembilang ada apa aja? Ada 0, ada minus akar 3, ada akar 3. Pembuat 0 di penyebut tidak ada ya, karena X kuadrat plus 1 definite positif. Selalu positif nilainya. Sekarang kita tentukan nilai atau tanda dari turunan keduanya. Mungkin kita bisa tes di 2, positif. Pangkatnya ganjil semua ya, jadi pasti selang-seling. Tinggal kita simpulkan. Jadi F-nya cekung ke atas, pada selang apa aja, minus akar 3 sampai 0, gabung, akar 3 sampai tak hingga. F cekung ke bawah, pada selang, min tak hingga sampai min akar 3, gabung, 0 sampai akar 3. Titik beloknya apa aja berarti? Nah, titik belok kita harus nulisnya dalam bentuk koordinat ya. Jangan X-nya doang. Nah, titik belok berarti min akar 3, nah kamu hitung nih, min akar 3 ke fungsi yang awal. Ya, koordinatnya berapa nih? F dari min akar 3. 4 dikali min akar 3 dibagi 4 ya. Jadi min akar 3 juga ya. Sebenarnya ini fungsi ganjil sih. Jadi kita sudah tahu pasti hasilnya untuk yang akar 3 adalah minus. Jadi saya punya min akar 3, min akar 3, A0,0, dan akar 3, akar 3. Gitu ya, itu untuk titik beloknya. Oke, itu untuk nomor 5B. Ada pertanyaan nomor 5B? Wih, keren nih. Udah pada bisa kayaknya. Nggak ada yang nanya. Keren. Kita lanjut ke nomor 6 ya. Nah, nomor 6, kita ingin menentukan semua titik kritis dari F, dan kita ingin pakai uji turunan pertama doang. Power somasi mintanya pertama doang. Untuk menentukan titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Nah, uji turunan pertama tuh sederhananya gini. Kalau misalkan saya punya C, C ini titik stasioner atau titik singular. Gitu ya, ini bisa salah satu. Tapi titik ujung nggak bisa dicek ya. Maksimum minimum lokal tidak bisa dicek kalau di ujung selang. Kak, Ya, maaf telat Kak, tadi ngelihat PPT dulu mau bertanya nomor sebelumnya boleh nggak Kak? habis nomor 6 ya. Oke 6. Kak. Ya, sip. Sebenarnya ada 3 kejadian. Tapi yang saya mau gambarin 2 kejadian aja. Kejadian yang ketiga cukup jelas menurut saya. Kalau saya punya turunan di C-nya di C-nya di X, untuk sebelah kirinya C-nya ini negatif, tapi turunan di sebelah kanannya C ini positif. Jadi harusnya kan kalau menurut kemonotonan tadi dia turun
udah itu naik gitu kan. Nah, yang kayak gini dia adalah titik, ya, kenapa? Oh, pencet juga. Ya udah. Ini adalah titik minimum lokal. Kebalikannya, kalau saya punya dia positif dulu terus dia negatif, naik dulu baru turun. Oh, berarti dia maksimum lokal. Kalau sama gimana tandanya? Dia turun terus turun lagi, atau dia naik terus naik lagi. Yaitu bukan nilai ekstrim berarti ya. Karena dia bukan maksimum dan bukan minimum. Ya, jadi ada 3 kejadian. Berbeda berbeda tandanya, positif di kiri, negatif di kanan, atau negatif di kiri, positif di kanan, atau tandanya sama. Kalau tandanya sama mah bukan bukan ekstrim. Kalau tandanya sama dia bukan ekstrim. Kak mau nanya Kak, Ya, kenapa tadi nggak ikut ya Mas yang titik ujungnya? uji turunan pertama syaratnya memang hanya bisa dipakai untuk titik stasioner atau titik singular aja. Titik ujung nggak Oh, dipakai, nggak bisa. oke Mas, Kalau makasih. titik ya, kalau titik ujung kan kamu gimana cara ngecek? Misalkan di ujung kiri, kamu gimana cara ngecek turunan di sebelah kirinya kan nggak ada. Ya, titik ujung ini kan uji turunan pertama harus ngecek di sebelah kiri sama sebelah kanan. Ya, Makasih Mas. ya. Sekarang saya mau contohin nomor 6B. Berarti saya harus cari turunan pertama, saya cari titik kritisnya, lalu saya cari tanda dari turunannya gitu ya. Apa nih turunannya? 26 X pangkat 8/5 dikurang 26X. Kita buat dia sama dengan 0. Sebenarnya gini, titik kritisnya ada 3 seperti biasa. Titik ujung selang tidak ada di sini karena ujung selangnya nggak ada ya, nggak dikasih gitu ya. Berarti kan kita menganggap ini saya salah dulu sih. Ini G ya, fungsi G. Ini ujung selangnya nggak dikasih, berarti kita pakai daerahnya adalah domain fungsinya. Tapi dia bukan polinom ya. Dia domainnya seluruh himpunan bilangan real. Ya, dia terdefinisi di mana-mana ya. Berarti titik ujung selang tidak ada karena nggak ada ujung selangnya. Titik singular tidak ada juga ya. Titik singular tidak ada juga di sini karena kamu bisa menghitung G aksen di X berapapun. Nggak ada masalah ya. Nggak ada larangan. Jadi turunannya selalu ada. Satu lagi berarti titik stasioner yang perlu kita cek ya, yaitu kita buat dia sama dengan 0. Jadi kita punya apa? Faktorkan 26X. X pangkat 3/5 dikurangi 1. Jadi saya punya X-nya 0, atau saya punya X-nya 1. X pangkat 3/5 sama dengan 1, berarti X-nya 1 ya. Lalu saya gambarkan diagram tanda untuk G aksen, turunan pertama. Pembuat nolnya ada di 0 dan 1. Lalu kita pakai, ya biasalah menguji titik gitu ya. Dan kita peroleh ini plus, min, plus. Mungkin bisa teman-teman cek. Berarti di 0 itu dia naik dulu terus turun. Menurut uji turunan pertama dia adalah maksimum lokal ya. Kalau di 1 dia turun dulu terus naik. Berarti dia adalah minimum lokal. Udah gitu aja. Selesai. Itu uji turunan pertama. Oke. Ya, tadi siapa yang mau nanya yang sebelum nomor 6? Boleh? Mau nanya yang mana tadi? Saya Kak mau nanya tentang nomor 5. 5, ya, kenapa? Kalau saya lihat di PPT Mm-mm. itu berarti titik beloknya itu berarti ini ya Kak. Kalau kecekungannya itu berubah ya Kak. Iya, ini tertulis. Betul, betul sekali. Oke, makasih Kak. Iya. Oke, kita break dulu 5 menit ya. Kita break dulu 5 menit. Nanti kita lanjut lagi di 14:45.
Oke, kita balik lagi. Jadi ada pertanyaan dulu mungkin untuk nomor 6. Ada pertanyaan untuk nomor 6? Sebelum kita lanjut ke nomor yang lain. Nggak ada? Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Nah, nomor 7. Nomor 7 sama sebenarnya pertanyaannya ya, interval kemonotonan, interval kecekungan, titik ekstrim lokal. Tapi di sini dikasih fungsinya apa? Dikasih fungsi turunan pertama. Dikasih fungsi turunan pertama. Hati-hati ya, baca ulang yang diketahuinya apa. Jadi di sini untuk 7A, saya mau bahas yang 7A. Untuk interval kemonotonannya, kamu bisa langsung cari aja tanda untuk turunan pertamanya. Di sini pembuat nolnya ada di 0, 1, dan 2. Tandanya kayak gimana? Ini pangkatnya ganjil semua ya. Jadi tandanya, saya tahu di sini positif, tandanya tinggal selang-seling. Jadi saya tahu F-nya akan naik pada selang, minta hingga sampai 0, gabung, salah, 0 sampai 1, gabung, 2 sampai tah hingga. F-nya turun pada selang, minta hingga sampai 0, gabung, 1 sampai 2. Gitu. Untuk ekstrim lokalnya, di sini yang kita bisa tahu hanya titik stasioner ya, titik kritisnya. Dilihat-lihat ini turunannya adalah fungsi polinom. Harusnya sih fungsi aslinya juga fungsi polinom ya, jadi tidak ada titik singular. Titik stasionernya ini hanya X-nya 0, X-nya 1, dan X-nya 2 saja. Dan kita bisa pakai uji turunan pertama yang kayak tadi tuh, biar kita tahu ekstrimnya minimum lokal atau maksimum lokal. Kita lihat uji turunan pertama di sini memberikan ini turun naik, berarti dia minimum lokal. Lalu untuk di 1 dia naik dulu terus turun, berarti maksimum lokal. Kalau yang di kedua dia turun dulu terus naik, berarti dia minimum lokal. Selanjutnya kita akan cek uji interval kecekungan, berarti saya harus cari turunan kedua. Kayaknya lebih enak kalau saya kaliin dulu deh si fungsinya. Ini X pangkat 3 dikalikan X kuadrat min 3X plus 2 kan. Jadi X pangkat 5 kurang 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3. Biar apa? Biar gampang nuruninnya. Jadi F double aksennya kan tinggal nurunin polinom kayak biasa. 5X pangkat 4 dikurangi 12X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat. Coba kita faktorkan. X kuadrat itu jadi 5X kuadrat kurang 12X tambah 6. Bisa difaktorin nggak ini? Kayaknya harus pakai rumus ABC ya. Apa nih? Min 12 plus minus akar 12 kuadrat. Ya. Min 12 kuadrat min 4 kali 5 kali 6. Dibagi sama 2 kali 5. Ya? Berapa tuh? 6 per 5 plus minus. Nah, ini akar berapa nih? 144 dikurangi 120. Berapa tuh? 24 ya? Jadi akar 24. Akar 24 itu adalah 2 akar 6, by the way. Jadi ini adalah sama aja kayak akar 6 per 5. Nah, nanti kalian cek ulang ya. Kalian cek ulang. Semoga benar. Sekarang kita coba gambar garis bilangannya untuk turunan kedua.
untuk turunan kedua. Pembuat nolnya ada di 0. Oke. 0. Ini minus ini berapa nih? 6. Ini kan bisa saya tulis kayak gini aja ya. 6 plus minus akar 6 per 5. Gitu ya. Saya nulisnya kayak gitu aja. 6 minus akar 6. Positif. Ya. Kan akar 6 kan di antara 2 dan 3. Jadi dibagi 5 masih di sebelah kanannya 0. Ya. 6 plus akar 6 per 5. Ya iyalah, pasti lebih kanan lagi. Gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit kalkulator jangan ya. Kalau bisa sih ditaksir aja nilainya kalau nggak dibutuhkan nilai yang eksaknya ya. 6 plus akar 6 per 5 tuh sekitaran berapa tuh? Ini kan sekitaran 2 sampai 3-an ya. Jadi yang atas itu sekitaran 8 sampai 9. Saya bagi 5 berarti masih lebih kecil dari 2 ya harusnya ya, tebakannya. Ya, lebih kecil dari 2. Jadi saya bisa mengetes nilai X sama dengan 2 ke sini. Berapa? Positif dikali 5 kali 2 kuadrat kurang 12 kali 2 tambah 6. 20 kurang 24 tambah 6. Positif. 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 Di sini positif. Di sini negatif, karena pangkatnya pangkat 1. Di sini positif, pangkatnya pangkat 1. Di sini positif, nggak berubah karena pangkatnya pangkat genap ya, pangkat 2 gitu. Jadi kesimpulannya F-nya cekung ke atas pada selang apa aja? Minta hingga koma 0 gabung 0,6 min akar 6 per 5 gabung 6 plus akar 6 per 5 komata hingga ya. F cekung ke bawah pada selang 6 min akar 6 per 5, 6 plus akar 6 per 5 ya, ini selang buka. Nah, kayak gitu. Begitu jadinya ya untuk nomor 7A. Ada pertanyaan untuk nomor 7A? Nggak ada. Kita lanjut ya ke nomor 8. Nomor 8 sebenarnya mirip kayak nomor 7, cuman dikasih grafik. Hati-hati ya, ini sekali lagi, ini saya ngulang-ulang terus. Hati-hati, ini grafik turunan, bukan grafik fungsi aslinya. Ini grafik turunan, grafik turunan, grafik turunan. Ini saya udah ngulang berkali-kali, sampai lupa, awas aja. Grafik turunan. Jadi kalau saya nyari interval kemonotonan, saya tinggal nyari yang mana yang negatif, yang mana yang positif gitu kan. F-nya naik ketika si grafik turunannya ada di atas sumbu X, kan positif. Ya, F-aksesnya positif berarti. Berarti di minta hingga sampai min 1, gabung A0 sampai 2, gabung 2 sampai tahingga. Ya. Lalu F-nya turun, ketika turunan pertamanya negatif. Artinya kalau saya punya grafik turunannya, dia ada di bawah sumbu X. Jadi turunnya cuma di min 1 sampai 0. Lalu kecekungan, berarti kalau saya nanya cekung ke atas, cekung ke atas itu artinya turunan keduanya positif. Turunan kedua itu apa sih? Turunan dari turunan pertama. Turunan dari turunan pertama. Artinya apa? Ya ketika si turunan pertamanya naik, kalau gitu. Ya, kan turunan dari turunan pertamanya positif. Ya berarti kan fungsi f aksennya naik. Ya. Jadi pas naiknya pas kapan aja? Nah, mari kita cari tahu. Min 3/5 sampai 4/5 dan ada lagi 2 tahingga ya. Selanjutnya cekung ke bawah, berarti dengan pendapat atau argumen yang sama persis, berarti ketika fungsi turunan pertamanya turun, lagi turun.
Berarti minta hingga sampai min 3/5, gabung 4/5 sampai 2. Ya. Itu untuk 8A. Untuk 8B, ekstrim lokal, di sini kita bisa lihat turunannya, grafik fungsinya aman-aman aja ya, nggak ada yang bolong, nggak ada yang gimana-gimana, dan nggak ada batasnya. Jadi titik kritis kita hanya titik stasioner di sini ya. Titik stasioner itu dipenuhi ketika turunan pertamanya 0. Turunan pertamanya 0, kalau dikasih grafik gimana? Ya berarti dia berpotongan dengan suhu X. Ya. Jadi titik kritis kita adalah titik stasioner saja, yaitu di mana saja? X sama dengan min 1, X sama dengan 0, X sama dengan 2. Jenis ekstrimnya gimana? Pakai uji turunan pertama. Kita lihat di min 1, sebelah kirinya turunannya positif, sebelah kanan turunannya negatif. Berarti naik dulu terus turun. Maksimum lokal. Di 0, sebelah kirinya 0 negatif, sebelah kanannya 0 positif. Turun dulu terus naik. Minimum lokal. Di 2, positif, tapi kanannya juga positif. Berarti bukan ekstrim lokal ya. Bukan ekstrim lokal. Itu yang B ya. Nah, kalau yang C, kita ingin menentukan semua nilai C sehingga C, FC itu adalah titik belok dari fungsi F. Titik belok itu adalah titik terjadinya perubahan kecekungan. Titik terjadinya perubahan kecekungan. Artinya kalau saya punya grafiknya F aksen, berarti titik terjadinya perubahan kemonotonan pada F aksen yang dari naik jadi turun atau turun jadi naik. Tapi grafik F aksennya ya. Jadi yang di sini sama di sini, nggak ada lagi, gitu ya. Berarti ada lagi, ini. Nah, berarti C-nya apa aja? Min 3/5, 4/5, sama 2. Dah, gitu. Ya. Itu untuk nomor 8. Ada pertanyaan nomor 8? Habis ini kita gambar grafik. Mas, Ya. tolong jelasin dong Mas yang F naik sama F turunnya. Bingungnya di mana? Eh kan dari tak hingga sampai 1 kan dia naik. Nah, kalau dari titik min 3/5 sampai 0 kenapa nggak naik ya Mas? Min 3/5 sampai 0. Ya, ya udah, saya udah ngulang 5 kali bahkan. Ini tuh bukan grafik F-nya, ini grafik F aksen. Oh, oke, Mas. Makasih Mas. Ya itu berarti saya udah ngulang ke-6 kalinya. Saya Sorry getok Mas, sorry. sampai yang nggak denger lagi nih. Pasti aja Makasih, dia Mas. nggak denger. Ya, sip. Ya. Siapa lagi yang mau nanya? Udah ya, nggak ada yang nanya ya. Awas aja loh, nanya tapi nggak tahu ini grafik apa. Oke, kita lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 9 sama 10 jadi PR ya. Kita loncat ke nomor 11. Nah, di sini dalam melakukan menggambar grafik ya, sketsa grafik, saya sih selalu mengingat-ingat ini. Karena nanti pasti kalau menggambar grafik atau sketsa grafik, kamu pasti harus mencari kemonotonan sama kecekungan grafiknya, fungsinya maksud saya. Jadi akan ada 4 kombinasi tanda, gitu ya, 4 kombinasi tanda. Jadi yang saya ingat sih biasanya seperti ini. Ini untuk F aksen, ini F double aksen. Nanti kan bakal ada pilihannya positif negatif, positif negatif. Nah, saya ingatnya kalau F aksennya positif, F double aksennya positif, dia monoton naik dan cekung ke atas. Berarti bentukannya pasti kayak gini. F aksennya negatif, F double aksennya positif, artinya monoton turun,
tapi tetap cekung ke atas. Jadi kayak gini. F aksen positif, F double aksen negatif, monoton naik, cekung ke bawah. Satu lagi monoton turun, cekung ke bawah kayak gini. Jadi ini apa ya istilahnya kayak ya acuan lah atau panduan lah ya, pakemnya gitu ya, menggambar grafik kalau kamu tahu turunan pertama dan turunan keduanya di selang-selang tertentu. Contohnya saya mau kasih lihat di nomor 11. Di sini ini maksudnya soalnya salah kali ya, ini kok memiliki continue. Maksudnya F-nya continue pada selang 1 sampai 5 dan memiliki turunan kedua pada selang tersebut, selang bukanya. Kita siapin aja dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kayak gitu. 1, 2, 3. F1 dan F5 itu 3. Tandain. F2, 0. F3, 1. F4, 2. Gampang banget. Ya, dah ditandain. F aksen, nah ini sekarang kita mulai mencatat ya. Tanda dari turunan pertama dan turunan keduanya. F aksennya positif pada selang 2 sampai 4 dan 4 sampai 5. Gimana ya? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 2 sampai 4 positif. 4 sampai 5 positif juga. F aksennya negatif pada selang 1 sampai 2. Oke. F aksen 2 dan F aksen 4 sama dengan 0. Berarti di sini titik stasioner. Ya. Ini titik stasioner. Ini juga. Terus F double aksennya negatif pada selang 3 sampai 4. Negatif. Positif pada selang 1 sampai 2 dan 4 sampai 5. 2 sampai 3-nya gimana? Ya berarti suka-suka kita gitu ya. Nggak dikasih syarat nih, berarti suka-suka kita. Ya udah, mari kita gambar. Di selang 1 sampai 2, lihat F aksennya negatif tapi F double aksennya positif. Berarti yang mana? Kayak gini kan bentukannya. Sambungin. 2 sampai 3 yang penting naik ya, kecekungannya terserah kita, ya udah mau gambar garis juga nggak apa-apa, boleh, nggak ngaruh gitu ya. Jangan deh, terserah sih sebenarnya, terserah mau gambarnya kayak gini juga nggak masalah sih. Kalau 3 sampai 4 katanya dia monoton naik tapi cekungnya jadi cekung ke bawah ya, jadi gini dong. Nah ya, di 4 sampai 5 monoton naik cekung ke atas. Ini berarti. Nah, jadi grafik. Cek. Di 2 dia titik stasioner. Betul. Ya, di 4 juga titik stasioner. Garis singgungnya mendatar kan kalau titik stasioner? Betul berarti. Memenuhi semua syarat yang diberikan pada soal. Ya, gitu ya untuk nomor 11 ya. Ada pertanyaan nomor 11? Aman? Oh, dikasih jempol saya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Dikasih kopi. Nggak jelas. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 13 ya. Sama sebenarnya caranya kayak nomor 11. Cuman sekarang dikasih grafik. Sekali lagi, ini grafik turunan pertama, tapi saya mau gambar grafik fungsi F-nya. Berarti saya mau melakukan hal yang sama persis dengan yang kayak nomor 11, yaitu menentukan tanda untuk turunan pertama dan turunan keduanya. Kita lihat yang 13A aja ya. Kita siapin dulu. Berarti di selang tahingga sampai 0, saya tandain kayaknya 0, 1, 2 ini yang penting. Di tahingga sampai 0, dia turunan pertamanya positif ya, karena berada di atas sumbu X di grafik turunannya. 0 sampai 1, 1 sampai 2 itu negatif, dan 2 sampai seterusnya ini selalu positif. Untuk kecekungannya berarti saya ingin melihat kapan dia naik, kapan dia turun di turunan pertamanya, fungsi turunan pertamanya. Di
turunan apa sih? Di selang minta hingga sampai 1, dia selalu turun fungsi f aksennya ya, grafik fungsi f aksennya. Berarti turunan keduanya negatif. Selanjutnya di setelah 1 dia selalu positif. Dan 0 sama 2 itu jadi titik stasioner ya. Titik stasioner. Karena turunannya 0. Dan yang saya tahu, saya pengen gambar grafiknya melewati titik P, titik Q, sama titik R. Ini saya beri tanda aja. Ngira-ngira aja ya, P, Q, R-nya. Kira-kira kayak gini lah, gitu ya, P, Q, R-nya. Berarti saya mulai dari minta hingga sampai 0 dulu. Berarti gambarnya monoton naik, cekung ke bawah. Monoton naik, cekung ke bawah. Gini berarti. Lalu dari 0 sampai 1, monoton turun, cekung ke bawah. Berarti gambarnya begini. Nggak nyampe, bentar. Iya. Dari 1 ke 2, monoton turun, cekung ke atas. Berubah berarti ya. Sini berubah, jadi gini. Oke. Di 2 sampai tahingga, dia monoton naik, cekung ke atas. Ya udah gini. Nah, itu gambarnya. Ya, ini titik potongnya di mana? Nggak peduli, nggak penting. Ya, yang penting mah mensketsanya benar dulu aja, sesuai dengan kemonotonan dan kecekungan. Tentunya bisa kamu cari titik potongnya, tapi nanti pas udah belajar integral aja ya. Oke, nomor 13. Aman? Apakah ada pertanyaan untuk menggambar grafik? Nggak ada? Oke. Sekarang kita akan lihat ke masalah optimisasi ya. Jadi yang saya mau bahas 15, 16, 17, 18, tapi cuma membuat fungsinya doang. Nggak saya bahas sampai ujung. Ya, membuat fungsinya aja. Ya. Sekarang kita coba lihat satu per satu. Kita lihat nomor 15 dulu. Nomor 15 ini ada cerita tentang padang gembala, tapi ada sungai. Jadi bayangkan ini sungainya. Saya mau buat pagar kayak gini, kira-kira bentuknya persegi panjang, tapi luasnya harus 20.000 meter persegi. Ya. Nah, saya pengen si kawat-kawatnya itu paling pendek, gimana caranya? Berarti yang saya tahu apa nih? Saya harus misalin dulu, misalkan lebarnya L, panjangnya P, begitu ya. Berarti yang saya tahu apa? Luasnya itu kan panjang kali lebar, itu 20.000. Tapi si panjang kawatnya apa? Saya namain K gitu ya. Itu kan P ditambah 2L. Karena yang di sungai nggak usah dipagerin katanya, gitu ya. Tapi kan sekali lagi ini mirip kayak nomor 1 kejadiannya. Saya nggak mau ada 2 variabel. Saya pengennya cuma 1 variabel. Ya udah ubah aja. Misalkan L-nya sama dengan 20.000 per P. Nah, ganti. Jadi saya punya fungsinya sekarang sudah bergantung dari P aja. P ditambah 2 kali 20.000 dibagi P. Tapi domain fungsinya apa? Domain fungsi K kita. Ya, seluruh P yang membuat panjang dan lebarnya nggak boleh negatif dan nggak boleh 0. P-nya harus positif dan 20.000 per P-nya juga harus positif. Ini ya ujung-ujungnya sama aja. Ini dari 0 sampai tahingga gitu ya. P-nya yang penting positif gitu intinya. Kalau kayak gitu, berarti selanjutnya Anda tinggal cari titik kritisnya. Ada titik ujung selang, titik stasioner, sama titik singular. Di sini titik ujung selangnya nggak ada ya, karena selang buta. Nah, untuk titik stasioner sama titik singular berarti harus cari turunannya. Dan itu bisa dilanjutkan sendiri ya. Untuk nomor 15 ya.
Yang penting pahami ceritanya, bikin dulu fungsinya dengan benar sama daerah asalnya. Itu yang penting. Baru selanjutnya mirip kayak nomor yang sebelumnya. Nyari maksimum minimumnya ya, mirip kayak nomor sebelumnya. Coba kita lanjut ya. Kita lihat empat-empatnya dulu. Nanti kalau ada pertanyaan ditampung dulu ya. Kita lanjut nomor 16. Nah, ini sebenarnya ngomongin tentang elips. Elips sebenarnya baru diomongin dengan detail di bab 10 di semester 2, tapi nggak apa-apa. Elips itu seperti lingkaran tapi lonjong sih sebenarnya. Ya, bagi yang belum tahu. Di sini untuk menggambar elips sebenarnya kita bisa cari titik potong dalam sumbu-sumbu koordinatnya. Misalkan saya buat y-nya di nolin, saya punya x kuadratnya sama dengan 9. Jadi saya punya x-nya ada di min 3 sama 3. Kalau x-nya di nolin, saya punya y kuadratnya sama dengan 4. Berarti y-nya di min 2 sama 2. Nah, gambarnya kayak gini. Berarti elips yang lagi kita obrolin. Ya. Nah, terus ceritanya tuh ada persegi panjang di dalam elipsnya. Kayak gitulah kira-kira gambarnya. Nggak simetris ya udahlah. Nah, sekarang daripada susah ngebayanginnya, saya lihat kuadran pertama aja. Kalau di kuadran pertama kan X-nya positif, Y-nya positif. Gitu ya. Nah, bayangin saya punya kayak gini, persegi panjangnya, separoh di kuadran pertama. Bayangin ini berpotongan di X. Berarti ini berpotongan di Y. Y-nya siapa? Ya mengikuti elips gitu ya. Y-nya adalah ini nih, pindah ruas dari sini. X kuadrat per 9 tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Berarti Y-nya apa nih? Y kuadrat per 4 sama dengan 1 kurang X kuadrat per 9. Berarti Y-nya adalah ambil akar yang positif. Karena kita melihat di kuadran pertama ya. Jadi akar dari 4 kurang 4X kuadrat per 9. Pindah ruas. Ya. Jadi sekarang fungsi kelilingnya siapa dong? Nah, tadi kan saya ngomong ini Y-nya segini berarti kan. X-nya segini. Ya, X-nya segini. Berarti keliling persegi panjang kita apa? Ya, K gitu ya saya namain. 2X tambah 2Y. Salah. Panjang persegi panjangnya kan jadi 2X. Ya, jadi 2 dikali 2X tambah lebar persegi panjangnya jadi 2Y. Jadi saya punya 4X tambah 4Y. Sekali lagi, saya tidak mau yang ada dua variabel. Saya ubah ini Y-nya. 4-nya keluar aja deh. 4 dari X ditambah akar 4 kurang 4X kuadrat per 9. Nah, X-nya syaratnya dari berapa sampai berapa? Ini domain K berarti ya. Domain K-nya adalah dari A0 sampai 3 dong. Ya, kan nggak mungkin X-nya saya pilih di luar elips. Kan harus di dalam. Tapi saya nggak bisa milih tepat di 3 kan. Kalau nggak nanti nggak kebentuk persegi panjangnya dong. Ya. Di 0 juga nanti nggak kebentuk persegi panjangnya. Kayak gitu. Makanya daerahnya untuk K ini adalah dari 0 sampai 3. Nah, ini adalah KX kita. Gitu ya. Fungsi yang ingin diminimumkan. Itu ya untuk nomor 16. Enggak satu lagi, 2 lagi. Satu lagi ini sekarang nomor 17. Saya pengen menentukan jarak titik ini dengan kurva Ono. Jarak titik dengan kurva adalah jarak minimum dari titik tersebut ke suatu titik di kurva. Kalau saya punya dua titik, X1, Y1 dan X2, Y2. Jarak dari dua titik tersebut adalah pakai Pitagoras. Akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan, ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Sekarang, misalkan saya punya X, Y, ini titik di kurva, maka dari itu jarak dari titik 2,0 ke kurva ini apa? Ya berarti jaraknya adalah akar dari
X min 2 dikuadratkan ditambah Y min 0 dikuadratkan. Oh, oke. Itu adalah akar dari X min 2 dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Sekali lagi, saya nggak mau ada dua variabel. Kita ganti Y-nya sama ini. Nah, untungnya ada Y kuadrat sama dengan, jadi langsung aja. Akar X min 2 kuadrat ditambah X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 5. Ini adalah fungsi D dalam X kita. Apakah ada syaratnya? Ya, ada. Domain D-nya adalah, ya berarti X di mana dalamnya nggak boleh negatif gitu ya. Nah, ini bisa diselesaikan sendiri. Gitu. Ya, males saya nyelesainnya. Tapi ini polinom pangkat 3. Bisa lah. Tidak terlalu sulit. Semoga. Ya, itu untuk nomor 17. Jadi kita ingin meminimumkan fungsi D besar ini. D kecil ini. Selanjutnya, nomor 18. Nah, ini ceritanya ada titik A, ada titik B. Tapi ceritanya kayak gini maksudnya. Saya punya kuadran pertama. Titik A ada di sumbu X positif, oke, di sini. Berarti misalkan koordinatnya saya beri nama A, 0. Titik B, saya punya koordinatnya di sini. Jadi 0, B, gitu ya. Garis AB, segmen garisnya, ini melewati titik 3,3 katanya. Oke, kalau gitu. Jadi saya harus bikin dulu persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya gampang. A kali Y tambah B kali X sama dengan AB. Gitu ya. Cuman garisnya melewati 3,3. Ini artinya apa? Saya masukin X, saya masukin Y-nya 3. 3A tambah 3B sama dengan AB. Untuk yang 18A, saya mau nyari panjang minimum segmen AB. Segmen AB yang ini, apa tuh panjangnya? Ini kan berarti A, ini di sini B kecil. Gitu. Berarti kan panjang dari sini ke sini A, panjang dari ke sini B. Ini kan segitiga siku-siku. Berarti saya pakai Pitagoras. Panjang minimum apa ya namanya? L gitu. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Saya pengennya satu variabel. Nah, ini sampai bosan saya ngomong. Berarti saya harus ubah dulu nih. B-nya jadi A atau A-nya jadi B. Ini gimana caranya nih? Pakai yang ini kan? Persamaan ini. Apa tuh berarti? A tambah B sama dengan AB per 3. Terus A dikurangin AB per 3 sama dengan min B. Berarti A dikali 1 kurang B per 3 sama dengan min B. Berarti A-nya adalah min B dibagi 1 kurang B per 3. Ya. Ya udah, jadi luas, panjang minimumnya sekarang saya punya fungsi dalam B saja, yaitu adalah akar dari min B dibagi 1 min B per 3 dikuadratkan ditambah B kuadrat. Sepertinya domainnya atau daerah asalnya ini bisa dicari. Berarti B di mana ya A-nya harus positif, dan B-nya juga harus positif ya. Karena kan mereka berdua ada di kuadran pertama. Sedangkan untuk yang B, ini adalah luas. Saya namain A gitu ya. Luas, ya setengah kali alas kali tinggi. Ganti. Min B bagi 1 per B per 3 dikali B. Gitu ya. Domain dari fungsi A kayaknya sama sih, kayak domain fungsi L. Yang penting A sama B-nya harus positif ya. Gitu kira-kira. 15-18. Cara membuat fungsinya, semoga bisa nangkep beberapa pola gitu ya. Yang penting kalau mau ketemu soal cerita yang harus memaksimumkan, meminimumkan, kalau bingung gambar aja dulu.
Gambar aja dulu ilustrasinya. Terus coba hubungkan apa yang kamu sudah ketahui. Nggak mungkin ditanyanya di luar itu. Pasti yang kamu sudah pelajari di kuliah. Kayak panjang segmen kan itu Pitagoras sudah tahu. Luas segitiga udah tahu gitu ya. Jarak dua titik sudah tahu di bab 0. Gitu-gitu pasti ditanyanya hal-hal yang sudah pernah dipelajari. Kayak gitu. Oke, 15 sampai 18 untuk membuat fungsinya ada pertanyaan. Kak, boleh lihat nomor 16 lagi nggak? Nomor 16 boleh. Ini nomor 16. Oke, udah Kak, makasih. Ya, ada pertanyaan boleh? Silakan. Atau komentar, takutnya saya salah hitung. Nggak ada? Teman? Ya, sekali lagi ya, 15 sampai 18 ini belum selesai ya. Ini baru buat fungsinya doang. Tapi yang kamu mau cari ya nilai minimum, nilai maksimum dari fungsi-fungsi yang diberikan, tergantung soal ceritanya. Sekarang kita lihat ke topik terakhir kita pada hari ini, yaitu tentang teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata, atau TNR biasanya disingkatnya. Jadi saya singkat pakai kata TNR gitu ya. Oke, TNR. TNR itu namanya teorema, mirip kayak TNA ya, teorema nilai antara, itu berarti ada syaratnya, mirip ya, ada syaratnya. Selalu, semua teorema pasti ada syaratnya. Syaratnya apa ini? F-nya harus kontinu dulu, suatu fungsi harus kontinu di selang tutup, sebutlah di selang A, B, dan F-nya harus punya turunan di selang buka AB. Kalau saya punya dua syarat ini terpenuhi, akibatnya apa? Terdapat C di selang AB, sehingga F aksen C sama dengan FB min FA dibagi B min A. Maksudnya apa? Ini gradien garis singgung. Ya, ini gradien garis singgung. Ini gradien juga kan? Gradien garis sekannya FB min FA dibagi B min A itu kan gradien garis yang menghubungkan titik-titik ujungnya berarti kan. Jadi kalau saya lihat yang nomor 21, saya contohin yang 21A, berarti kan saya punya garis sekannya adalah yang ini. Ya. Nah, berarti saya pengen cari garis singgungnya harus sejajar dengan ini, tapi di titik mana? Ya ini harus pakai penggaris sih, jujur aja. Saya nggak terlalu jago, tapi harusnya sih di sini dugaan saya. Jadi harusnya sih saya dapat garis singgung yang di sini sejajar dengan ini. Dan titik, kenapa dihapus lagi? Dan titik yang ini masih ada di dalam selang min 1 sampai 3 gitu ya. Jadi pasti akan ada titik di dalam selang AB yang kamu pengen punya, sehingga gradien garis yang menghubungkan titik-titik ujungnya itu pasti akan sama dengan gradien garis singgung di titik tersebut. Gitu. Itu maksud teorema nilai rata-rata. Itu maksud teorema nilai rata-rata. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat dari fungsinya, jadi kalau sekarang dikasih rumus fungsinya, kayak nomor 22 gitu ya. Nah, dari yang nomor 22, yang D itu nggak bisa kamu pakai teorema nilai rata-rata. Ya, 22D itu tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa pakai TNR. Karena kamu lihat G aksen 2 itu tidak ada.
Ya. Jadi yang perlu kamu ingat, namanya kamu pakai teorema, kamu harus ngecek syaratnya harus terpenuhi dulu, jangan langsung dihajar pakai. Ya. Syaratnya harus ada dan harus bisa terpenuhi dulu. Di sini karena dikasih selangnya min 1 sampai 3, sayangnya G2-nya tidak ada, tapi 2-nya ada di dalam selang itu. Jadi TNR-nya tidak berlaku gitu ya. Tidak bisa digunakan. Itu untuk 22D. Ya, nanti mungkin kalian bisa coba 22 yang A atau C gitu ya. Itu bisa digunakan teorema nilai rata-rata. 22B juga tidak bisa sebenarnya. Ya, bocoran aja. Bisa dicoba sendiri ya nanti. 21 sama 22 ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Aman? Baiklah, kita lanjut ke nomor terakhir ya, nomor 24. Di sini saya mau pakai teorema nilai rata-rata untuk membuktikan identitas tersebut. Nah, di sini fungsi yang terlibat adalah fungsi cos kuadrat. Cos kuadrat X. Ya, kita perhatikan, mungkin kita nyebutnya untuk setiap, di sini kan selang A sama B-nya nggak jelas ya. Jadi untuk setiap A dan B bilangan real, A dan B bilangan real, F ini continue. F ini continue di selang tutup AB. Kok bisa? Fungsi cosinus continue di setiap bilangan real, berarti perkaliannya, ini kan cosinus kuadrat, kan cosinus kali cosinus ya, dia pasti continue juga di selang tutup tersebut. Dan F aksennya ada ya, di selang buka AB. AB-nya berapapun. Ya, karena F aksennya aturan rantai. 2 kali cosinus X kali min sin X. Dan ini tidak lain merupakan minus sinus 2X ya. Artinya menurut TNR, menurut teorema nilai rata-rata, kita akan peroleh terdapat C di dalam selang A, B, sehingga kita turun sedikit, minus sin 2C, ini turunannya, sama dengan gradien garis sekan yang menghubungkan titik A dengan B. Cosinus kuadrat B dikurangi cosinus kuadrat A dibagi B min A. Lalu saya mau ambil mutlak di kedua ruas. Saya tahu untuk setiap C bilangan real, mutlak min sin 2C itu pasti selalu lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1. Ya, trigonometri ya, sinus sama kosinus pasti amplitudonya 1. Ya, kalau nggak dikali macam-macam ya. Macam-macamnya di luarnya maksudnya. Kan macam-macamnya cuma dikali minus doang, berarti kan grafik cuma di flip doang ya, dibalik terhadap subbum X dicerminkan. Artinya, jadi saya punya apa? Mutlak cos kuadrat B dikurangi cos kuadrat A dibagi B min A kurang dari sama dengan 1. Oh, kalau gitu saya bisa kalikan B min A. Emang boleh? Boleh, kan A dan B-nya berbeda. Selesai. Ya. Cocok. Ya, itu nomor 24. Beres. Bab 3, bagian pertama atau bahan UTS sudah beres. Ada pertanyaan dulu untuk bab 3 ini?
Aman? Oke, kalau aman.